budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pengrajin itu Saya bisa menawarkan masak, model yang bisa sudah masak, biasa ya. mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Teras UMKM siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol sama pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Kali ini Cik Mita bakal ngobrol bersama dengan owner dari Roti Komplit Gotri. Nah, jadi acara ini Mencak Biasa juga disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi dulur yang lihat visualnya boleh langsung ke YouTube atau ke aplikasi kami RRI Digital. Dan juga untuk yang bertanya boleh ke line WhatsApp kita di 089778848884 atau juga melalui line telepon di 351656. Langsung saja pendengar, pagi menjelang siang ini kita bakal ngobrol sama owner dari Roti Komplit Gotri. Ada Kak Melki Sanjaya. Selamat siang Kak Melki. Iya, selamat siang Kak Mita. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Wah, sehat banget. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa ngobrol nih sama salah satu owner Roti Komplit yang ada di Palembang ya. Selama ini kan kita pempek terus nih, bosan ya puasa makannya pempek. Mungkin roti bakar ini bisa jadi pilihan ketika pas setelah buka puasa kumpul-kumpul bareng keluarga. Nah, Kak Melki, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang roti bakar Gotri sendiri, mungkin Kak Melki boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Uji wong Palembang tuh kan ndak kenal mau ndak sayang. Silakan kenalan dulu Kak Melki. Halo teman-teman semuanya, saya Melki Sanjaya. Saya owner dari Roti Komplit Gotri. Salah satu ownernya, sebenarnya ownernya ada 3. Saya, mama sama papa saya ownernya. Cuman sekarang saya lebih ke arah operasional saja gitu. Oke. Berarti di sini usaha keluarga ya? Iya, Kak betul. Melki ya. Betul. Oke. Berarti Kak Melki terus nih yang turun ke lapangan buat ngecek ya? Karena di operasional ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Melki, Roti Komplit Gotri sendiri sudah dari tahun berapa sih ada di Palembang? Kita baru buka itu di tahun 2021. Iya, cuma sebenarnya kalau sejarah awalnya itu resep awal itu dari papa. Soalnya papa dulu waktu SD kalau nggak salah ya. Waktu SD itu papa pernah buka Roti Komplit. Ya, jadi papa ada kenalan orang Jakarta dulu kan. Dia ada resep buat Roti Komplit gitu. Terus papa waktu masih SD dikasih resepnya sama orang Jakarta itu. Jadi papa belajar bisa buatnya, terus papa buatlah resep itu buat jualan juga akhirnya. Mungkin kalau teman-teman tahu Roti Komplit Sumber Rasa, itu papa waktu SD itu jualnya di situ. Oke. Iya, Sumber Rasa yang di Sudirman. Terus kemudian mamanya papa bilang, kamu masih SD nih, kamu harusnya belajar. Jadi papa kasih jobnya itu ke orang di Sumber Rasa itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya awal-awal itu papa yang buka di Sumber Rasa gitu. Tapi secara kepemilikan yang di Sumber Rasa itu masih punya papanya Kak Melki dong? Oh enggak. Oh enggak ya? Iya, udah bukan. Sekarang kayaknya udah generasi keberapa deh mereka. Soalnya ke waktu generasi pertama mereka masih sama resepnya. Sekarang udah ganti-ganti karena udah beda generasi. Mungkin udah 5 generasi mereka.
Berarti ketika di 2021 pasca Covid dong, Kak Iya, Melki. betul. Jadi papa kepengen untuk buka ulang itu roti komplitnya karena background saya itu di hospitality juga. Saya kuliah di kejuruan masak di Australia. Jadi saya lumayan tahu banyak tentang pastry, tentang cookery juga. Jadi saya sekaligus bantu papa lah gitu. Bangun bisnis ini bareng-bareng. Bangun bareng-bareng dari 2021 pasca Covid itu pastinya ada apa ya, tantangannya lah, di mana Betul. memang banyak orang berpikir masak aja lah di rumah daripada beli, takut ya Iya, gitu betul, kan. benar, Nah benar. itu tantangannya seperti apa Kak Melki? Pastinya Kak Melki kan juga udah selesai kuliah waktu papa memutuskan untuk buka usaha roti komplit lagi. Tantangan-tantangan di lapangan itu seperti apa Kak Melki di pasca Covid 2021 itu? Tantangannya dulu kita cuman ngandelin dari GoFood doang sama GrabFood ya di tahun dulu. Jadi waktu itu kita bisa dibilang ordernya mungkin satu hari tuh cuma 5, 10 karena memang benar-benar orang kan jarang mau keluar juga, jarang mau beli makanan di luar juga, pada savings money semua kan. Nah, jadi itu sih problem kita di jualannya kurang lancar gitu. Itu benar-benar lumayan susah di zaman itu lumayan susah gitu. Zaman itu kan lumayan susah. Puncak dari roti komplit Gotri sendiri ketika buka 2021 sampai sekarang 2026 itu di tahun berapa? Puncaknya itu jadi waktu 2021 itu saya masih di Australia, jadi saya monitoringnya lewat online saja. Jadi saya belum langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi terakhir saya terjun ke lapangan itu di tahun 2025 bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus saya visa saya sudah habis di Australia, jadi saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, pulang ke Palembang. Nah di situ saya langsung terjun bantu semua, saya ambil dari operasional, manajerial juga dari marketing juga. Nah di situ langsung alhamdulillah membludak. Jadi di Agustus 2025 itu puncaknya kita sebenarnya. Agustus, November, Desember tuh puncaknya kita. Oke, Gitu. berarti dari tahun 2021 sampai 2025 awal itu masih seperti santai ya. Iya. Bisa dikatakan betul. dibilang nggak ada orderan tapi ada, banyak juga enggak. Seperti Iya. itu ya Kak Melki. Ketika Kak Melki sudah pegang semuanya, media sosial jalan, anak muda zaman sekarang ya kan. Betul, Dan betul. di situ meledaknya Kak Melki. Iya, betul. Hampir lupa nih, kenapa nama roti komplit ini dikasih nama Gotri? Gotri itu karena kita saya ada 3 saudara. Saya anak nomor 2, terus ada kakak saya nomor 1, terus ada adik saya nomor 3. Kebetulan saya sama adik saya ini kembar gitu, cewek sama cowok. Jadi dinamakan Gotri gitu karena kita bertiga. Oh oke, benar-benar ada angka 3 di atasnya. Lucu ya untuk desainnya, ada gambar ikan juga. Apakah selain roti komplit ada yang dijual juga Kak di roti komplit Gotri ini? Atau memang spesialis roti komplit aja nih kalau di Gotri? Kebetulan di tahun 2021 kita pernah coba juga untuk buka pempek. Jadi makanya di logo kita ada gambar ikannya Ikan, juga. Di kotaknya juga ada tulisan pempek camilan pempek gitu. Jadi kita pernah buka juga. Terus karena saya juga belum pulang ke Indo waktu itu, jadi mama lumayan keteteran gitu karena lumayan berumur juga ya mama ya sekarang. Gitu. Oke, pantes di logonya ada gambar ikannya Iya, ya. betul, Gambar betul. roti sama gambar ikan, ada angka 3-nya seperti itu. Jadi nama Gotri ini dari karena ada anak 3. Oke. Betul. Sejauh ini untuk rotinya sendiri Kak Melki, ini masih produksi sendiri kah untuk rotinya? Mengingat kan Kak Melki punya latar belakang di pastry, bikin sendiri atau ada supplier untuk saat ini? Yang mana kata Kak Melki dari Agustus kemarin meledak sampai sekarang sudah lumayan banyak orderannya. Keteteran gak sih rotinya? Jadi kalau untuk sekarang kita ambil di pabrik, tapi sebelum-sebelumnya waktu saya terjun itu saya coba buat roti sendiri. Saya pakai itu rotinya, dia punya resepnya. Terus kemudian
saya nggak expect banget tiba-tiba meledak gitu kan. Jadi saya benar-benar keteter karena secara inventory operasional kita nggak memadai untuk buat skala besar gitu. Jadi saya mencari banyak banget pabrik roti dan kita dapatnya satu pabrik roti yang hampir sama seperti resep yang saya buat gitu. Jadi sampai sekarang kita pakai pabrik itu sampai sekarang. Kebetulan dekat juga sama toko gitu kan. Iya. Jadi kita ambil dari situ aja. Oke, berarti untuk roti karena orderan membludak tadi ya, keteteran, tapi ketemu supplier roti yang rasa dan resepnya hampir-hampir sama. Kebetulan kita sama pabrik roti itu kita bisa dibilang tukar resep lah gitu. Jadi kita jadi lebih kasih ke mereka resepnya, terus mereka buatnya gitu. Untuk sekarang di 2026 ini sehari habis berapa roti sih, Kak Melki? Sehari mungkin kita bisa bilang di sekitar 65-70 gitu normalnya. Cuman kalau misalkan pernah di peak rame banget itu sekitar sampai 125 gitu per harinya. Per hari ya. Buka dari jam? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Oh, nggak malam berarti? Nggak malam, tapi kita pengen punya plan untuk buka di cabang lain itu untuk malamnya gitu. Oke, jadi kalau di cabang 1 dari pagi sampai sore aja, di cabang 2 buka malamnya. Iya gitu. Kenapa Kak Melki memilih jam operasional berbeda dari roti komplit lainnya? Karena yang pertama itu yang kalau di cabang pertama kan itu kita bukanya di dekat perkantoran ya. Oke. Nah, di situ ada dekat di kantor gubernur, ada di Snaker juga. Jadi kita buka dari pagi sampai jam mereka operasional kerja itu di toko. Jadi ikutin kantor gitu. Operasional iya, kantor. operasional kantor. Jadi orang-orang kantor bisa datang juga. Kita rata-rata kalau di cabang pertama ini banyakkan orang kantor juga, terus banyakkan orang bank juga yang datang gitu. Jadi mereka ada waktu gitu lagi jam istirahat mereka datang untuk beli. Cemilan siang ya. Iya, terus juga ada orang yang sering sih orang mau pergi ke Jakarta, ke Bandung gitu-gitu, terus mereka bawa makanan roti kita gitu. Oke, benar sih. Iya, karena rata-rata mereka flightnya mungkin dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi kalau mereka carinya untuk malam nggak terkejar kan. Iya, benar. Kalau mereka belinya malam untuk dibawa pagi juga rotinya sudah keras. Betul. Wah, berarti ini salah satu gebrakan ya, berbeda dari jam operasional roti-roti lain ya. Betul. Jadi sejauh ini customer dari Roti Komplit Gotri sendiri kebanyakan orang-orang kantor, orang-orang yang bepergian dan orang-orang yang pengen nyemil roti di siang hari seperti itu. Betul. Oke, satu konsep yang berbeda dari yang lain ya, membuat kita berbeda dari kompetitor seperti itu, Kak Melki. Oke. Nah, berarti untuk cabang kedua ini udah ada atau masih dalam proses nih, Kak Melki? Masih dalam proses, kita ongoing lagi taken kontrak untuk buka cabangnya. Oke. Berarti cabang kedua sama partner lain atau masih milik sendiri nih? Kebetulan kita lagi handle untuk milik sendiri, cuman mungkin kalau misalkan ada opportunity untuk buka ke luar dari keluarga itu bisa banget. Oke, franchise ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Melki, tadi kan katanya Roti Komplit Gotri yang pertama ini berada di lingkaran kantor. Kalau yang nanti di cabang kira-kira bayangannya di daerah mana nih? Kita ada several places di wilayah Kenten, terus juga kita rencana mau buka di daerah PIM mungkin. Untuk sekarang 2 itu aja sih. Jadi tergantung yang mana kita duluan taken kontrak. Kalau misal kita dapat di wilayah PIM, berarti kita buka di PIM dulu gitu. Kita sih rencananya per tahun buka cabang 1, cabang gitu. Oke, beda ya kalau yang ngejalanin anak muda tuh semangatnya ada seperti itu ya. Setiap tahun harus buka cabang. Berarti yang di 2 tempat yang akan dibuka ini itu jam operasionalnya berbeda dengan yang di pusat berarti, Kak Melki. Iya, Mereka betul. bukanya malam seperti ini. Iya, betul. Oke, berarti kalau itu nantinya kita bisa nih malam-malam pengen makan roti komplit karena kan memang banyak roti komplit, tapi
kita tanya nih, ada gak sih beda roti komplit Gotri dengan roti komplit lain yang kita tahu lah ya, sepanjang jalan Palimo tuh nyelala galoh. Nah, kalau Kak Melki bisa mendeskripsikan beda roti komplit dari Gotri sama roti komplit lainnya di luar sana. Pasti kan Kak Melki pernah nih cicip-cicip kanan kiri cari ya, mau tahu kualitas dan rasa kompetitor lah. Betul. Apa sih bedanya roti komplit Gotri dengan roti komplit yang lainnya, Kak Melki? Nah, jadi kalau misalkan keuntungan dari kita itu di roti kita sebenarnya, base dari roti kita. Jadi saya punya racikan bumbu resepi buat roti ini. Rata-rata saya hampir semua tempat roti komplit saya udah coba semua. Rata-rata kita makan hari ini terus besok udah keras rotinya gitu. Jadi gimana caranya? Resepi ini saya buat supaya orang bisa simpen untuk besok bisa dimakan tuh masih lembut, walaupun masuk kulkas masih lembut dia. Jadi keuntungan kita di roti ini, base rotinya tuh, jadi orang beli roti kita nggak wastage gitu, nggak terbuang sia-sia gitu kan. Kalau mereka simpen, mereka pikirnya wah besok kayaknya masih bisa dimakan, ternyata udah keras gitu kan. Nah, roti kita enggak gitu. Oke, itu yang membedakan ya. Banyak keuntungan kalau kita beli kayak beli malam, paginya untuk sarapan masih bisa, siangnya lagi masih bisa tanpa ada keras-keras. Itulah tadi di sini Kak Melki bilang tadi tukar resep sama pabrik rotinya. Betul. Ya beda ya. Jadi beda loh kalau kayak roti-roti yang di pinggir jalan tuh ya bisa dikata mereka beli yang sudah ada. Kalau berarti yang pabrik roti itu membuatkan khusus nih untuk Gotri dengan resep yang dari Kak Melki ini tadi. Iya, dia ada yang khusus buat kita, ada yang untuk publik juga. Oh, oke. Jadi untuk harganya kita agak sedikit lumayan pricey dari pabrik karena itu customize dari kita juga. Iya, benar. Yang membedakan itu tadi loh, dolar. Jadi untuk hari bukanya sendiri Kak Melki, ini kan berbeda nih kalau ngikuti jam kantor dari jam 10 sampai jam 6 sore. Untuk harinya apakah juga Senin sampai Jumat aja atau Sabtu Minggu tetap digas nih? Takutnya kan kantor libur, Kak Melki mau libur juga gitu kan. Ini kalau untuk hari operasionalnya sendiri dari hari apa ke hari apa Kak Melki? Kebetulan kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu, kita gas terus. Oh, 24 ini enggak, berarti 7 hari full ya. Oke. Enggak ada hari libur kah dalam seminggu? Enggak ada libur. Kita cuman hari libur itu di hari besar. Oke, Iya. benar. Berarti hari ini yang mau buka puasa pakai roti komplit Gotri bisa nih, karena tutupnya jam 6 ya. Betul. Bisa diorder jam dari 6. sore-sore. Dan ini tadi seperti kata Kak Melki bahwasanya tersedia di ojek online, mempermudah sekali ya, Betul, tanpa jauh-jauh betul. kamu datang itu ke situ. Nah, Kak Melki, kita break dulu sebentar. Ya, Kayaknya baik. kita bakal ngobrol lagi tentang brandnya Kak Melki, yaitu roti komplit Gotri ini. Tadi kita juga sudah tahu nih perbedaannya dengan roti-roti lain, tapi apakah ada resep tersendiri dari isiannya atau mungkin isiannya juga beda dari yang lain? Nah, penasaran kan? Ya, kita bakal tanya dengan Kak Melki selaku owner dari Roti Komplit Gotri. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Ambek kanan di simpang tiga ke arah pasar jalannya banyak nian tempat belanja jalan kecil sebelah ruko lamangi wak tengkelesong pagar coklat ada anjingnya rumah tambah beragam sebab kamu ada di dalamnya pempek tahu kuah pala udang diamburi sama timun cincang siang malam kita nak berdendang
jago, sekarang jadi oncaknya. Kalau cinta tak bakal lupa, budi garang sampai jabut. Kita punya kita yang jago, rumah tambah berego sejak kamu ada di dalamnya. Model gendam siramku abang, di sampingnya segelas besar es kacang. Siang malam kita nak berdendang, hati senang karena balik ada rewang. Makan pindang tulang, di sampingnya segala penuh kelampang. Kamu senang, aku melok senang. Kalau kamu susah, aku tak bakal ngilang. Aku janji tak bakal ngilang. Pempek tahu kuah pala udang, masih ada tekwan kalau kurang. Yang lemak kita ulang-ulang. Yang baik jadi kelarewang, yang jahat hati kaget juga hilang. Tari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara.
Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali kita di teras UMKM bersama Kak Melki Sanjaya, owner dari Roti Komplit Gotri. Tadi kita sudah ngobrol tentang jam bukanya, terus juga harinya, dan juga perbedaan roti Komplit Gotri dengan roti komplit lainnya. Sudah kita tarik benang merahnya bahwasanya roti Gotri ini punya resep tersendiri. Nah, pasti dodolor juga penasaran kan untuk isiannya kira-kira cak mano, Cek Mita, bisa ditanya ke dak sih sama Kak Melki, apa kesama dengan yang lainnya atau di sini Kak Melki juga punya resep tersendiri. Langsung baik kita tanya sama Kak Melki selaku owner dari Roti Komplit Gotri. Nah, Kak Melki, kalau dari segi isian, Roti Komplit kan terkenal dengan banyak isiannya nih. Strawberry, coklat, nanas segala macem, keju juga bahkan. Ini untuk isiannya sendiri Kak Melki bikin sendiri isiannya, kayak racik sendiri atau memang sama seperti roti tukeran resep sama distributor nih Kak Melki? Oke, jadi kalau masalah resep kita nggak ada tukeran sama distributor, jadi semua kita homemade. Oh oke. Iya, dari serikaya juga kita homemade, nanas juga homemade, strawberry juga kita homemade. Kita nggak ada beli di distributor, nggak ada gitu. Kita juga ada menu selain Nutella juga kita buat sendiri, from the scratch gitu. Oke. Coklat juga kita buat dari sendiri dari awal, kecuali meses ya. Kalau Iya. meses kita bisa beli itu. Iya, tinggal dipilih merek yang mana yang kita mau pakai ya kayak. Betul. Terus kita ada lagi matcha juga ada, matcha kita buat sendiri. Terus kita ada Oreo juga, selai Oreo kita buat sendiri juga. Terus selai keju kita buat sendiri. Untuk keju kita mungkin agak berbeda dari yang lain. Kalau misalkan kita order serikaya keju, itu kan rata-rata mereka cuma taruh topping shredded keju ya, keju parutnya. Jadi kita kasih double nih, keju parut kita kasih sama kasih dia punya selai keju juga. Jadi double dia. Jadi nggak cuman parutan doang gitu. Oke, jadi semua isian ini dibikin sendiri homemade Kak Melki? Betul homemade, semuanya homemade. Total ada berapa topping nih kalau di Roti Komplit Gotri? Kalau selai kita ada kemungkinan sekitar 5 atau 6 selai, mungkin 5 atau 6. Kalau untuk toppingnya kita ada 3 gitu. Oke, untuk topping ada banyak ya, jadi kayak bener-bener dengan berbagai varian sesuai dengan keinginan kita ya yang nak beli. Jadi tidak ada mentok-mentok kayak cuman coklat keju, strawberry kacang, ida. Jadi banyak ya. Betul. Banyak loh. Jadi kamu tinggal mana yang kamu pengen, kamu bisa sesuai ke. Betul, bisa customize. Iya, bisa customize. custom ya. Nah, Kak Melki, yang paling best seller kalau lagi banyak pesanan itu apa sih yang paling banyak dipesan sama konsumennya Roti Komplit Gotri ini? Best seller ini kita tergantung sama umur biasanya. Oh, ada kelas-kelasan umurnya. Bener. Ya. Cak mana itu? Jadi Kak kan Melki? biasa papa juga ada di toko, aku juga ada di toko. Jadi kalau misalkan umur-umuran udah kalangan yang umur di atas, itu mereka maunya yang jadul, yaitu serikaya nanas namanya. Oh, serikaya nanas. Oke, sesuai umur ya. Betul, dia aku maunya yang kayak dulu. Oke, siap, kita bilang kayak gitu. Kita mau coba kasih mau nggak rasa baru segala macam. Enggak mau rasa yang lama itulah, dia gitu. Oke, silakan. Oke. Kalau yang anak muda itu yang paling topnya ada 2 sih ya, di serikaya Nutella sama serikaya coklat gitu. Oh, anak muda zaman sekarang ya. Jadi bedanya apa untuk serikaya Nutella sama serikaya coklat? Kalau serikaya coklat itu kita ada taburan kacangnya. Kalau yang serikaya Nutella
itu nggak ada taburan kacang, cuman di selain Nutellanya itu ada kacangnya itu. Kacangnya itu lebih tipis, lebih halus dibandingkan yang kacang tabur gitu. Oke. Jadi kan kadang orang kalau suka makan tuh kan, waduh masuk ke gigi nih dia punya kacangnya. Ya udahlah aku beli yang serikaya Nutella aja gitu. Itu masih ada rasa kacangnya, nggak masuk ke gigi juga kok gitu. Jadi mereka banyakan beli yang antara yang coklat kalau nggak yang Nutella. Seperti yang Kak Melki sampaikan tadi kan Nutellanya juga dibuat lagi kayak itu kan dengan campuran kacang tipis-tipis tadi. Berarti benar-benar sebelum opening, sebelum buka toko, berarti mempersiapkan semuanya dulu dari rumah. Benar. Nah, untuk mempersiapkan isian-isian atau topping-toppingnya ini, Kak Melki sendiri kah yang turun tangan atau ada yang mau bantu nih untuk persiapan? Kan banyak loh toppingnya ya, hampir berapa tadi, 12-13 pilihan rasa. Itu siapa aja nih yang kerja di sini yang bantuin Kak Melki untuk siapin isiannya? Karena kan isian nih kalau kata orang Palembang, beda tangan beda lagi rasa. Nah, walaupun bahan yang tadi sama, yang dicemplung-cemplung ke samo, tapi beda rasa. Itu ada yang membantu tidak sih Kak? Atau memang sudah ada trial and errornya, takarannya sekian, jadi semua orang bisa bantu? Jadi kalau untuk sekarang kita ndak punya pegawai untuk buat selainya. Jadi itu pure kalau sekarang tuh saya sama mama yang turun masaknya. Kalau selagi saya di toko itu dihandle sama mama. Jadi mama di rumah itu masak untuk produksi itu. Jadi untuk saya selesai dari toko, saya pulang, saya baru bantu mama. Gitu. Oke, berarti sampai saat ini Kak Melki memang benar-benar sama mama yang ngurusin pertoppingan ini. Betul. Tanpa ada orang lain. Tapi kalau di outlet ada pegawai ya? Di outlet ada pegawai. Ada pegawai yang bantu. Oke. Nah, sejauh ini Kak Melki, ini kan sudah rasanya banyak, terus juga rotinya beda. Nah, pasti kalau dulu pendengar Perempat dari Palembang nih nonton dari YouTube, ini packagingnya juga beda nih dari roti komplit lainnya. Kenapa Kak Melki sampai terpikir bahwasanya packagingnya harus warna gold nih, atau harus nyentrik lah kalau kata budak zaman sekarang? Biar apa sih Kak Melki sebenarnya dengan packaging yang ada saat ini? Karena balik lagi saya tuh kepikir, saya kan show emas nih, ular emas. Jadi saya pikir kenapa saya nggak coba untuk buat kotaknya dari emas ya gitu ya. Terus dibuat lebih eksklusif gitu. Soalnya zaman sekarang ini namanya packaging tuh lumayan penting juga. Bukan lumayan lagi, mungkin sangat penting gitu untuk memperkenalkan produk kita gitu. Jadi saya milih emas ini juga di sisi lain voting keluarga juga gitu. Sebenarnya ada beberapa warna, kombinasi warna merah gold gitu kan, gold silver, tapi kita pilihnya di gold silver. Silvernya itu di bagian corak-coraknya batik-batik itu. Batiknya juga bukan sembarang batik, yang kita pilih ini batik Sriwijaya gitu. Jadi kan mereka pada tahu nih gitu, oh ini asli Palembang nih gitu. Orang yang kenal batik Sriwijaya mereka kenal gitu. Oke. Kalau misalkan kita pilih yang warna merah emas, Sincia dong. Iya dong, itu ada event-eventnya nanti ya. Kalau lagi Sincia warnanya merah, kalau lagi Idul Fitri warnanya hijau. Tapi ini memang sudah dipatenkan dengan warna seperti saat ini ya Kak Melki ya. Betul. Oke. Kalau aku gak kelihatan nih tulisan di bawah Gotri itu ada tulisan apa ya? Itu ada tulisan asli khas Palembang. Wow, berarti memang teman-teman di sini bisa bawa untuk jadi oleh-oleh seperti kata Kak Melki tadi ya. Betul. Oke, keren sih. Jadi identitas ya, untuk identitas usahanya sendiri. Nah, karena kan persaingan roti komplit ini sudah luar biasa nih, apalagi di Palembang ya, usah diomong ke. Tapi sejauh ini yang Cik Vita temui roti bakar komplit yang buka siang hari cuman Gotri sih. Benar, itu satu gebrakan sih. Sampai sekarang masih kayak wow, bukanya siang jam 10 sampai jam 6 sore. Bahkan malamnya jadinya nggak jualan.
Iya, untuk sekarang malam nggak jualan. Malamnya malah tidak jualan loh. Jadi ini juga bisa menjadi satu identitas ya sebenarnya Kak betul. Melki. Kalau orang bilang roti gotri, oh bukanya pagi katanya kayak gitu kan. Jadi kalau kamu mau berangkat mudik atau boleh juga nih untuk hampers ya kayaknya. Betul, betul. Karena tampilannya udah cantik loh, tinggal dimasukin kayak paper bag sudah bisa dikirim-kirim. Nah sejauh ini Kak, kalau untuk orderan-orderan kayak kantor, biasanya kan kata-kata Kak Melki tadi ini yang biasanya order orang-orang kantor untuk cemilan siang, untuk juga misalnya ada perpisahan karyawan nih. Yang paling aneh atau yang paling apa ya istilah kata nggak pernah di request orang lain itu isian apa sih Kak Melki? Misalnya di luar dari yang Kak Melki udah sediain ini sih kayak keju, kayak nanas, ada nggak sih orang-orang yang memang Kak Melki aku pengen rasanya berbeda? Kayak kita tuh sebenarnya apa ya customize kayak itu Kak. Ada sih yang paling aneh tuh rasa apa sama berpadu dengan rasa apa Kak Melki? Aduh, jadi ini pesanannya itu dia gawe di kantor. Kebetulan dia suami istri. Jadi yang suami dia suka kopi kebetulan. Nah. Terus yang istrinya dia suka manis-manisan, cak Oreo segala macam kan. Terus dia lihat kan sempat ada ribut cekcok dikit lah sama suami istri gitu kan. Aku maunya yang rasa agak kopi-kopian gitu kan. Yang istri maunya ini gitu. Ya udah, terus dia lihat cek kan. Kak, bisa customize Kak? Oh, bisa banget kan. Terus dia bilang, kalau buat tiramisu Oreo bisa nggak? Kita pikir enak kayak, oh ternyata enak kayaknya, soalnya ada rasa-rasa kopi kan. Terus akhirnya dia coba gitu, dia beli, terus mereka makan, datang lagi besok, datang lagi gitu. Katanya bisa bagi 2 sama suamiku, kalau aku nggak habis suamiku bisa makan dulu gitu. Bener karena perpaduannya kalau kita pikir itu nggak akan masuk ya Kak Melki antara kopi dan Oreo, tapi ternyata ngebalance dan jadinya repeat order terus datang dengan rasa requestan rasa kopi dan juga rasa Oreo tadi. Betul. Bener ya, bener-bener ajaib roti ini beda dari yang lain, bisa customize, bisa oleh-oleh, terus juga tadi selainya dibikin sendiri. Waduh, berarti memang bener-bener Kak Melki membangun brand ini secara ugal-ugalan ya. Pokoknya apa requestan customer digas gitu kan. Udah buka 7 hari, bukanya siang, customize juga boleh ya. Berarti ini brandnya Kak Melki yaitu Roti Komplit Gotri ini sangat-sangat berbeda dari yang lain. Ada boleh customize lagi nih. Apa tuh? Customize-nya biasanya kalau orang kita tuh beli kan nak murah, nak banyak, nak lemak biasanya. Iya, biasanya nih orang Palembang. Jadi kita udah buka opsi juga bagi nak jor-joran, Kak banyak selainya Kak, boleh di kita. Biasanya kan mereka biasa udah standar tuh kalau misalkan di roti-roti komplit lain kan, kita minta selai banyak dikit, sinis mukanya kan. Iya benar yang jual. Iya. Kalau kita kita nak tambah banyak topping lagi, banyak ininya apa namanya selainya boleh, karena kan kita base-nya juga homemade gitu. Jadi untuk cost juga kita bisa kita apa namanya perhitungkan gitu kan. Jadi kalau nak taruh banyak juga boleh gitu. Oke, berarti kalau customer Kak, caknya nak banyak Nutellanya, boleh. Sampai luber-luber boleh. Iya, aku lihat di Instagram itu luber-luber nian loh. Media sosial tuh memang sangat menarik nian. Apalagi Kak Melki sudah mengeluarkan statement kalau kamu nak luber-luber juga boleh. Boleh. Jadi boleh ya. Nah, sejauh ini Kak dari 2021 ke 2026, tapi kan Kak Melki terjunnya di 2025 akhir. Pernah terima komplainan enggak sih dari customer? Biasanya kan ada baik galak customer nih yang merasa kurang baik cek tenatara wong Palembang ya, kurang tulah. Ini pernah enggak sih Kak kena komplain cek itu? Kalau komplain kita pernah waktu itu. Itu mungkin kesalahan di manajemen juga waktu itu kan aku belum terjun secara langsung untuk manajemen. Jadi waktu itu sempat ada pabrik untuk rotinya. Tutup sekitar 2-3 hari. Karena waktu itu dia ada masalah keluarga lah gitu kan. Mungkin ada yang melayat atau gimana kan. Jadi akhirnya papa cari
supaya roti yang lain gitu untuk nutupin sehari 2 hari ini. Dan ternyata habis itu banyak komplain gitu. Kak, ini kenapa ya? Saya udah beli, terus kemarin kita beli simpen untuk besok masih aman kok. Sekarang saya beli besok udah keras gitu, nggak kayak roti kemarin gitu. Nah jadi selama 2 hari itu lumayan banyak komplain gitu. Jadi semenjak itu saya bilang sama papa kan, gini aja deh, kalau misalkan pabrik nggak buka, kita tutup juga. Bukan karena kita gila uang tuh enggak, kita lebih ke arah sekarang itu ke reputasi. Iya benar. Standarnya harus sama terus. Kita juga tidak mau merusak citra brand kita, Betul. ketempuan tahlil gitu kalau tiba-tiba wong itu beli banyak dibawanya keluar kota. Itulah. Nah, lemaklah biarkanlah kalau wong tutup kita melok tutup caknya. Itulah. Oke. Jadi sampai sekarang komplainnya cuma sebatas karena rotinya beda baik Kak ya. Itu pun juga bukan kemauan dari Kak Melki sendiri karena memang tokonya tutup jadi harus beli yang ada dulu Cak itu kan. Berarti memang sangat tergantung karena rotinya beda dari yang lain pendengar. Nah, kalau media sosial Kak Melki, kan Kak Melki anak muda zaman sekarang. Terus di media sosial juga jor-joran. Aku lihat ada beberapa influence Palembang yang posting. Itu Kak Melki manajemen sendiri untuk media sosial atau ada tim lagi nih? Untuk tim balik-balik ke keluarga nih. Masih kerja sendiri semua ya? Iya betul. Kalau misalkan saya lagi sibuk di toko itu bisa di-handle sama adik saya. Yang perempuan. Iya betul. Biasanya kan yang perempuan nih ketiknya wah manis ya gitu. Bener. Lebih cepat juga balasnya fast respon. Oke, jadi memang untuk semuanya sekarang masih diurus sama keluarga Kak Melki. Betul. Nah, media sosial sendiri sebenarnya kalau kita pakai influence untuk mereview barang kita, ini ada feedback gak sih Kak Melki untuk brand kita sendiri? Biasanya kan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya influencer ini suka mengada-ada atau melebih-lebihkan gitu. Giliran di videoin isinya banyak pas beli dikit. Itu ada feedback gak sih Kak ketika diposting? Ada yang datang bilang aku tahu dari ini, aku tahu dari Instagram. Itu ada gak sih Kak Melki? Ada banyak. Banyak ya. Malahan kan mereka pas datang tuh mereka kan datang itu malah rata-rata waktu awal-awal tuh saya malah bilang ke mereka mau dibanyakin nggak selainya. Mereka langsung kayak hah gitu, kayak kaget gitu kan. Loh kok ini orang jualan apa beramal gitu loh. Benar. Jadi saya bilang ke mereka ya boleh kalau mau nambah selainya boleh, aman itu nggak apa-apa kita bilang gitu. Jadi nilai plus kita juga di situ. Jadi mereka datang kan nggak merasa tertipu tuh. Rata-rata kan mereka rata-rata waduh tertipu nih di Instagram kok media sosial kok kayak gini banyak banget gitu, pas udah beli kok dikit gitu ya. Nah pas datang saya sendiri yang nawarin gitu. Mau banyak nggak nih selainya nih? Oke, benar. Jadi mereka yang melihat di media sosial itu tidak merasa tertipu Kak Melki. Oke. Langsung ditodong ya nak banyak dak selainya karena aku lihat itu kayak selainya tuh benar-benar melimpah gitu. Tapi benar kata Kak Melki tadi, kalau pengen banyak tinggal bilang Kak banyakin. Dan itu tidak menambah harga. Tidak menambah harga sama sekali loh. Ya benar, jualan apa nambah amal ya. Ada untung enggak sih? Pasti untung lah karena Kak Melki sudah mempelajari semuanya mulai dari RAB-nya, terus juga ya pokoknya sudah ada hitung-hitungannya. Kalau boleh tahu Kak Melki, untuk harga roti komplit Gotri dari harga berapa sampai harga berapa sih Kak Melki? Karena roti kita saya bilang eksklusif ya, jadi kita startnya di harga 40.000. Jadi 40.000 sampai 55.000 gitu. Oke, karena memang sesuai ya, roti beda dari yang lain, terus juga isian, packaging juga beda dari yang lain. Dan ini pastinya beberapa orang menganggap oh mahal nih, tapi mungkin bisa dicoba dirasakan dulu. Dan pasti dengan harga yang kalau kata kalian ini mahal, tidak worth it, tidak mungkin dong Kak Melki bisa 100 roti sehari ya. Dan itu pastinya orang-orang balik lagi terus ya Kak ya. Soalnya mereka beli tuh kadang kita bisa bilang tuh jual gengsi nih kalau anak-anak muda gitu. Mereka beli misalkan mau ngapel nih, cowok mau ngapel ke rumah ceweknya gitu misalkan gitu ya. Beli nih
Pak ini aku beli di sini nih, yang sini bagus loh, packagingnya enak loh, mantap segala macem, boleh dicoba loh, besok masih bagus rotinya gitu. Jadi kan ada ajang gengsi di situ sama mereka gitu. Betul loh, betul. Jadi tidak seman semata-mata bawa martabak we, caknya kamu ngapel itu Jadi juga bawanya juga pede loh karena packaging tadi. Oke. Nah, kalau menurut Kak Melki nih, strategi apa sih yang paling sering Kak Melki pakai ketika bertemu dengan pelanggan biar pelanggan itu tidak cuma beli tapi juga bisa merekomendasikan seperti kata Kak Melki tadi, Pak ini rotinya bakal tahan loh sampai besok, itu kan sampai dia merekomendasikan. Strategi apa sih yang Kak Melki pakai biar uang tadi bisa ikut merekomendasikan roti Kak Melki itu? Nah balik-balik tadi di segi packaging gitu. Jadi packaging kita bisa dibilang eksklusif juga, bagus. Jadi mereka kasih orang tuh pede gitu. Di sisi lain juga untuk masalah rasa kita juga bisa customize. Misalkan dia ngomong sama temennya gitu kan, ada rasa ini nih, boleh nggak rasa ini nih? Boleh, mau coba? Oke aku beli deh besok itu. Jadi bisa di customize roti kita. Oke, itu yang bikin beda dan itu yang bikin yang beli ini tadi bisa merekomendasikan lagi ke yang lain. Aku beli roti di situ, nah isinya banyak nian, bisa minta banyak gitu. Berarti kan memang dari mulut ke mulut juga Kak Melki ya, penting nian nih. Di sisi lain kita tidak pernah ada marah-marah sama customer. Oh, itu jadi SOP tetap di lapangan ya. Benar. Nah, untuk Kage yang di cabang yang di 2 tempat baru Kage sama Kak SOP-nya Cek itu juga? Oh pasti itu. Pasti? Itu SOP nomor 1. Oke. Benar. Berarti untuk dari segi pegawai juga harus kayak semacam di training juga Kak Melki, jangan sampai merengut-rengut sama customer. Oke. Kalau masalah recruiting kita, aku juga ada minta bantu teman. Karena teman juga backgroundnya di HR, spesialis HR juga. Di salah satu company yang lumayan gede lah gitu. Jadi waktu saya training orang atau mau hire orang, saya minta teman saya untuk background check nih orang ini gitu. Semua background check dicek sama teman saya. Kalau misalkan oke, saya lanjut gitu. Jadi nggak sembarangan lah kita pilih orang. Iya benar loh, karena pekerja kita tuh jadi muka pertama kita di lapak ya. Karena kan Kak Melki tadi katanya kadang di toko, kadang papanya juga yang di toko, kadang mungkin bahkan nanti ketika ada cabang 2 lagi nambah banyak nih yang harus didatangi. Gitu. Tapi tetap cabang utama dipegang karena pagi Kak ya. Yang lainnya kan malam itu. Oke. Nah, Kak Melki kalau boleh tahu nih, mungkin pendengar Pro 4 dari Palembang dengar kesiaran ini jadinya kepengen sore Kage nak beli. Ini lokasinya di mana sih Kak Melki? Lokasinya kita di depan Dinas Tenaga Kerja. Itu di belakang BCA Rifai. Kalau misal mau di typing di Google juga bisa di Google Map. Itu namanya Roti Komplit Gotri. Oke, gampang loh carinya. Atau di ojek online sama namanya? Ojek online sama juga. Oke. Nah ini juga ada sedikit tips nih buat teman-teman juga. Rata-rata kan orang jual di ojek online itu harganya dinaikin. Kita nggak naikin. Nah, ngapo kita untung? Karena kan ada pajak segala macam Kak Di. Betul, karena kan kita main di price range harga. Saya udah hitungin price range harganya. Kita masih untung juga. Oke, berarti teman-teman dulu tidak boleh takut karena harga di lapak dengan harga di online sama. Sama, untuk sekarang sama gitu. Nah, jadi tidak perlu jauh-jauh. Mungkin kalian dari daerah mana ya, agak jauh, misal takut macet segala macam karena di situ agak macet ya Kak. Benar. Jadi bisa pesan dari online dan harganya tetap sama. Betul. Kalau di online dengan nama Roti Komplit Gotri juga Kak ya? Betul. Oke, nah jadi untuk itu kalian tidak susah sih karena kami tuh sering ya Kak, bukan orang-orang sih, pribadi juga kalau lihat kayaknya harga di toko sekian deh, kok di sini sekian. Kita tahu memang sudah ada pajak segala macam itu. Tapi kan rasanya agak berat ya, lemak datang langsung. Tapi untuk Gotri, roti bakar Gotri, roti komplit Gotri ini tetap dengan harga sama seperti di outlet. Betul, untuk saat ini masih sama. Masih sama loh. Belum pakai promo-promo yang lain Caknya ya. Potongan ongkir, belum lagi potongan harga segala macam Caknya bisa lah ya. Kamu ya beli langsung ya. Nah, Instagram media sosial sama dengan nama Roti Komplit Gotri?
Beda kalau Oh, misalkan oke. untuk Instagram kita gotri.id. Oke, gotri.id. Mungkin bisa dilihat dulu tampilan-tampilannya teman-teman di media sosial seberapa banyak isinya. Silahkan. Baru agak lari ke ojek online untuk pesan ya. Nah, tadi alamatnya sudah, terus ojek online-nya sudah, harganya juga sudah. Harapannya Kak Melki untuk roti komplit Gotri ke depannya cak mana? Harapannya kita bisa lebih meluas di Palembang, jadi teman-teman juga bisa cicip, tidak perlu payah-payah ke cabang pertama, cabang kedua. Jadi kalau banyak cabang kan lebih gampang perginya gitu, mempermudah teman-teman lah harapan saya. Oke, kalau bisa caknya di setiap ini ya, kecamatan ada. Jadi di berapa kecamatan Palembang nih ada galau Gotri. Tapi caknya kalau di arah KM sudah bersaing lah ya, tidak usah lah Kak, biar kami ngandon be. Biarlah kami dari KM ngandon be ke arah kota dikit ya untuk dapat ke roti komplit Gotri. Oke, mendengar tidak terasa itulah tadi kata Kak Melki, harapannya bakal buka cabang baru lagi jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh cari, dan juga harganya mudah-mudahan tidak katik kenaikan ya. Dan apalagi di ojek online ya. Berdoalah kalian dan orderlah hari ini untuk buka puasa karena tutup hari ini jam 6 ya. Iya betul. Nah buka puasa juga, jadi yang nak order untuk buka puasa hari ini bisa diorder dari sekarang karena tidak bakal ngeras rotinya. Kalau nak anget-anget bisa jam 5 ordernya ya. Kalau cek itu Kak Melki terima kasih Ya, sudah hadir di sama-sama. Studio Pro 4 ngobrol sama Mita di teras UMKM. Dan biasa dulur kalau ketinggalan obrolan ini atau ketinggalan informasi mengenai roti komplit Gotri, bisa tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Untuk itu Cek Mita pamit dari teras UMKM, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Yo man, kopi man. Besok bersuara penting ngopi, ya. Yo man, bulan kendor. Yeah, Sundanis, happy holiday.